warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai penerapan Understanding by Design atau yang biasa disebut dengan pendekatan UBD. Nah, di sini saya selaku host yaitu Ainur Saada bersama rekan-rekan mahasiswa saya. Saya Fani Rahyudiananda. Saya Sinta Parmasari. Saya Bagas Margi Nugroho. Saya Ninda Rosfadri. Saya Devi Andini. Nah, kita akan menggali lebih dalam mengenai pengetahuan guru-guru di SDN Layung Sari 2 mengenai penerapan Understanding by Design. Oke, langsung saja. Nah, kira-kira kenapa sih guru-guru di SD ini menerapkan pendekatan Understanding by Design? Nah, Kananda, apa yang menjadi alasan utama guru menerapkan pendekatan tersebut? Baik, dari hasil wawancara saya dengan guru-guru di SDN Layung Sari 2, ini guru-guru tertarik dengan UBD karena mereka ingin siswanya ini tidak hanya menghafal konsep yang dipelajarinya saja, namun siswa ini juga dapat memahami konsep dan juga menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari di kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Nah, oke. Mas Bagas, nah dari hasil wawancaramu apakah ada yang menarik? Yang menarik adalah banyak guru yang merasa UBD itu membantu mereka dalam merancang pembelajaran yang lebih terstruktur dan efektif. Nah, selain itu mereka jadi bisa lebih fokus terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, Ya, seperti itu. Oke, Kak Sinta, nih bagaimana nih denganmu? Apakah guru yang kamu wawancarai sudah menerapkan UBD atau belum? Nah, sebenarnya guru yang saya wawancara itu sudah menerapkan UBD. Namun beliau tidak tahu bahwa itu pendekatan UBD. Beliau menerapkan pendekatan TARL dengan model pembelajaran PBL. Berdasarkan pengamatan saya terhadap modul ajar dan juga pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan ketika saya asistensi mengajar, beliau itu sudah menerapkan pendekatan UBD, meskipun beliau itu belum tahu apa itu UBD. Iya, benar sekali. Guru yang saya wawancarai juga begitu. Beliau sudah menerapkan Understanding by Design, namun beliau tidak tahu bahwa itu UBD begitu. Betul, menurut saya juga sama ya. Guru-guru di sana itu sebenarnya sudah menerapkan UBD. Dilihat dari cara penyusunannya juga mereka sudah menerapkan UBD, tapi mereka tuh nggak tahu apa sih UBD itu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Ninda maupun Kak Devi ya, banyak sih sudah banyak yang menerapkan, namun mungkin secara pemahaman belum bisa mengerti itu aja. Wah, ternyata beragam sekali ya hasil yang didapatkan. Nah, bagaimana nih dengan tantangannya? Nah, Kak Devi, apa saja sih tantangan yang paling sering dihadapi guru dalam penerapan UBD ini? Iya, jadi berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan dengan guru di SDN Layung Sari, tantangan terbesar mereka itu adalah keterbatasan waktu. Karena di zaman sekarang guru itu dituntut dengan administrasi yang lumayan banyak, itu belum lagi kegiatan-kegiatan luar. Kemudian ada juga yang ikut guru penggerak dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, oke. Nah, selain waktu nih, kira-kira apakah ada tantangan lain? Nah, tantangan lain yang saya temui itu adalah kurangnya sumber daya juga menjadi masalah. Misalnya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajarannya aktif gitu. Oke, meski ada tantangan, pasti ada keberhasilan juga kan yang diraih. Oke, Kak Sinta bisa nggak ceritakan sedikit mengenai keberhasilan yang kakak temukan dari guru yang sudah kakak wawancarai? Nah, mengenai keberhasilan yang saya temukan itu, banyak guru yang melihat peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah diterapkannya pendekatan UBD. Nah, peserta didik itu menjadi lebih aktif, kritis, dan juga terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, tentu saja mereka juga lebih paham mengenai tujuan pembelajaran mereka. Wah, ternyata bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Ninda, kira-kira bagaimana nih dengan dampak UBD terhadap guru? Nah, dari yang saya lihat sendiri, saya juga kan seorang guru dan saya juga mengamati guru-guru di SDN Layung Sari. Dari pengamatan saya itu guru menjadi lebih puas karena melihat siswa ada pencapaiannya. Mereka memiliki pemahaman bermakna terhadap kejadian sehari-hari yang dikaitkan dengan materi, sehingga guru menjadi lebih terinspirasi dan termotivasi dalam merancang pembelajaran gitu dengan UBD. Oke, sekarang mari kita bahas lebih spesifik mengenai where to dalam UBD. Nah, oke Kananda, dari hasil wawancara kakak, kira-kira di mana guru-guru memulai proses penerapan UBD ini? Baik, terkait dengan hal tersebut, ini dari hasil wawancara saya dengan guru-guru di SDN Layung Sari 2, kebanyakan guru-guru di SD tersebut menerapkan
menerapkannya dengan memulai untuk mengidentifikasi hasil belajar peserta didiknya terlebih dahulu, kemudian nantinya menyusun tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai, seperti itu. Nah, oke. Setelah menentukan tujuan, kira-kira langkah apa nih langkah selanjutnya? Ya, setelah itu mereka merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian tidak hanya dengan tes tertulis, tapi juga bisa dengan proyek, presentasi ataupun portofolio seperti itu. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan guru yang tidak mengetahui apa itu UBD, namun ternyata dalam pembelajarannya mereka sudah menerapkan konsep where to ini? Jadi sebenarnya ketika saya melakukan wawancara dan juga observasi, kebetulan guru yang saya observasi dan wawancara tersebut menggunakan pada modul ajarnya itu menggunakan pendekatan DAP di diferensiasi produk. Nah, dan juga dikolaborasikan dengan model pembelajaran project based learning. Nah, kalau kita lihat dari project based learningnya sendiri, sintaknya itu kan sudah mencerminkan where to. Tinggal kita perlu mencari T-nya saja, Taylor. Nah, Taylor ini dilengkapi juga oleh diferensiasi produk, di mana ketika itu materi pembelajarannya itu adalah guru materinya itu teks prosedur. Jadi guru meminta siswa untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual itu siswanya dibebaskan untuk membuat infografis terkait teks prosedur. Dan untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik itu gurunya meminta produk berupa pembuatan video, presentasi, membuat seblak. Dan juga untuk yang memiliki gaya belajar audio itu gurunya meminta membuat podcast, dan itu dibantu oleh guru juga. Nah, dari itu saja dapat kita lihat bahwa guru sudah membebaskan siswa untuk mengerjakan proyeknya, dan sehingga tercapai where to. Jadi sebenarnya guru sudah menerapkan UBD namun tidak tahu namanya UBD begitu. Wah, benar juga ya, sebenarnya guru-guru itu sudah tahu, sudah menerapkan UBD, namun mereka tuh belum tahu kalau itu tuh UBD gitu loh. Kemudian berdasarkan paparan tadi dari Mas Bagas tentang penilaian juga, penilaiannya juga semakin beragam ya sekarang. Tidak hanya tes tertulis saja, melainkan ada tes sumatif, formatif, ada project juga gitu sih. Wah, ternyata menarik sekali ya informasi yang didapatkan mengenai penerapan UBD di SDN Layung Sari 2 Kota Bogor ini. Nah, kira-kira adakah saran dari teman-teman mengenai bagaimana agar penerapan UBD ini lebih efektif digunakan oleh guru? Mengingat bahwasanya sebenarnya banyak ya guru yang sudah menerapkan UBD, namun mereka itu tidak mengetahui apakah itu pendekatan UBD atau bukan. Nah, sehingga nantinya bisa memberikan pemahaman lebih bermakna gitu untuk peserta didik. Kira-kira apa saja saran yang bisa diberikan oleh teman-teman? Ya, saran yang bisa saya berikan yaitu guru bisa berkolaborasi dengan mahasiswa khususnya yang sedang PPL, PPG, calon guru kan yang sedang PPL di sana, itu bisa berkolaborasi, bisa dengan cara membentuk seminar secara internal, secara kecil-kecilan terlebih dahulu gitu. Nah, nantinya mahasiswa PPL itu kan bisa memberitahu gitu ke guru-guru di sana apa sih itu UBD gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan yang lain. Saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Mbak Devi tentang sarannya bagaimana menggunakan seminar sebagai cara untuk implementasi UBD dan juga berkolaborasi dengan guru agar kita bisa memahami lebih dalam tentang UBD agar implementasinya nantinya terhadap peserta didik itu tercapai begitu. Baik, betul sekali tadi kata Kak Devi dan juga Kak Bagas ya mengenai saran tersebut untuk seminar ya tadi ya. Di sini saya hanya menambahkan saja bahwasanya untuk peran pemerintah ini juga menjadi peran yang sangat penting ya. Contohnya nanti pemerintah bisa untuk melakukan seperti pengajaran seperti itu kepada guru-guru terkait dengan penerapan UBD di lingkungan sekolah ini seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh teman-teman mengenai keefektifan penerapan UBD di SDN Layung Sari 2. Ternyata memang banyak guru yang sudah menerapkan, tapi mereka itu tidak mengetahui apakah pendekatan yang mereka gunakan itu
UBD atau bukan, sehingga semoga saran yang diberikan oleh teman-teman bisa diimplementasikan sehingga nantinya UBD ini bisa lebih efektif gitu dalam penerapannya di SDN Layung Sari 2. Oke, dari diskusi kita hari ini kita dapat melihat bahwasanya UBD itu merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun penerapannya memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Semoga podcast ini bisa menginspirasi para pendengar untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.